Salam sejahtera, renungan harian Menebret berjudul Persembahan Habel. Ditulis oleh Pendeta Bremi Sonda. Ayat inti diambil dari kitab Kejadian pasal 4 ayat 3-5. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Persembahan Habel bukan sekadar tindakan memberikan sesuatu kepada Tuhan. Persembahan itu merupakan ungkapan iman kepada janji keselamatan yang telah Allah nyatakan setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Dengan mempersembahkan anak sulung dombanya, Habel menunjukkan bahwa ia percaya hanya melalui darah korban yang melambangkan pengorbanan Kristus, manusia dapat diselamatkan. Sebaliknya, Kain membawa hasil tanah, yaitu hasil jerih payahnya sendiri. Persembahan itu mungkin berkualitas baik, tetapi tidak mengikuti petunjuk Allah mengenai korban yang melambangkan Mesias yang akan datang. Perbedaan utama antara Kain dan Habel bukan terletak pada nilai persembahannya, melainkan pada sikap hati dan ketaatan kepada firman Allah. Penulis kitab Ibrani menegaskan dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat 4, karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Iman selalu menghasilkan ketaatan. Habel percaya kepada firman Tuhan sehingga ia menaati petunjuknya. Allah menerima bukan hanya persembahannya, tetapi juga dirinya terlebih dahulu. Ellen G. White menulis, Habel memahami prinsip besar penebusan. Ia melihat dirinya sebagai orang berdosa dan melihat dosa beserta hukumannya, yaitu kematian, berada di antara jiwanya dengan persekutuan dengan Allah. Ia membawa korban yang telah disembelih, yaitu kehidupan yang telah dikorbankan, sehingga mengakui tuntutan hukum yang telah dilanggar. Melalui darah yang tercurah itu, ia memandang kepada korban yang akan datang, Kristus yang mati di kayu salib Golgota, dan dengan percaya kepada pendamaian yang akan digenapi di sana, ia memperoleh kesaksian bahwa ia dibenarkan dan persembahannya diterima. Ellen G. White, Patriarchs and Prophets, halaman 72. Dalam kesempatan lain, Ellen G. White juga menyatakan, hanya melalui jasa Kristus sajalah ibadah dan persembahan kita dapat diterima oleh Allah. Patriarchs and Prophets, halaman 72-73. Renungan ini mengajarkan bahwa Tuhan lebih dahulu melihat hati sebelum melihat persembahan. Tuhan tidak mencari pemberian yang terbesar, tetapi hati yang berserah penuh kepadanya. Persembahan yang lahir dari iman, kasih, dan ketaatan akan selalu berkenan di hadapannya. Renungkanlah hari ini. Apakah saya datang kepada Tuhan hanya membawa pemberian, ataukah saya terlebih dahulu menyerahkan hati saya kepadanya? Doa kita, Bapa di sorga, ajarlah kami memiliki iman seperti Habel, yang percaya sepenuhnya kepada pengorbanan Kristus. Kiranya setiap persembahan, pelayanan, dan kehidupan kami lahir dari hati yang taat dan penuh kasih kepadamu. Terimalah hidup kami sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya renungan ini mengingatkan kita bahwa Tuhan menerima orangnya terlebih dahulu, baru kemudian persembahannya. Karena keselamatan hanya diperoleh melalui iman kepada Yesus Kristus. Terima kasih telah bergabung. Sampai berjumpa. Tuhan Yesus memberkati.